warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di video aku kali ini. Masih sama aku, Ajeng Nursolika, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Dan sekarang aku lagi pakai almet aku, almet kesayangan aku, kebanggaan aku. Video aku kali ini tuh konteksnya tentang ujian tengah semester ya. Oke, pada video kali ini aku bakal membahas tentang salah satu teori komunikasi yang mungkin teman-teman semua ada yang udah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Siapa? Nanti mari kita cari tahu, mari kita dengarkan, mari kita bahas. Oke? Tapi sebelum aku bahas materi nih, aku mau ngingetin lagi nih buat kamu yang masih belum aja subscribe akun ini, tombol deh yang warna merah ya. Klik subscribe-nya, terus jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya biar kamu bisa terus dapat update-an terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa kamu klik like dan komen, terserah komennya apa aja. Langsung aja kita bahas. Yang pertama itu kita ulas bagian sejarah. Sebelum kita masuk nih, aku bakal kasih tahu bahwa teori yang kali ini aku bahas itu tentang teori birokrasi. Mungkin teman-teman yang pernah ikutan organisasi ya, itu pernah dengar teori birokrasi di organisasinya, pernah diajarin. Atau mungkin kalian juga anak komunikasi sudah pernah tahu. Atau ini nggak hanya di komunikasi aja, di mana-mana di tempat lain juga bisa ada teori birokrasi. Oke? Yang pertama kita akan bahas tentang sejarahnya dulu. Istilah dari birokrasi itu diserap dari Yunani kuno. Negara Eropa yang pertama kali membahas tentang birokrasi adalah Prancis. Dan tokoh utamanya adalah Vincent de Gournay. De Gournay, ya gitu tulisannya, ya begitulah. Dia itu adalah seorang ilmuwan yang sudah banyak menerjemahkan karya-karya besar Yunani kuno, tentunya ke dalam bahasa Prancis pada waktu itu. Jadi pada saat itu birokrasi itu adalah lembaga yang di dalamnya itu duduk para pejabat, juru tulis, sekretaris, inspektur, dan manajer. Tapi diangkatnya tuh bukan untuk melayani kepentingan umum, tapi untuk mengabdi kepada raja atau ya pimpinan pada saat itu. Karena posisinya seperti itu, dimana kan itu berarti mementingkan rajanya, mementingkan pejabatnya gitu ya, pokoknya mementingkan pihak-pihak yang di atas. Nah, maka dirasalah bahwa birokrasi itu terkesan negatif dan kaku, dan juga yang pastinya menyulitkan masyarakat. Di samping istilah birokrasi, muncullah istilah baru lagi, jadi kayak bersamaan gitu ya, yaitu istilah susah ini dibacanya. Oh my god, Bremania. Pokoknya tulisannya kayak gini, Bremania, B-U-R-E-A-U mania, Bremania. Itu yang berarti penyakit birokrasi. Sudah ada beberapa keluhan mengenai bentuk birokrasi tersebut, dan usaha perbaikan pun sebenarnya sudah ada, tapi karena usianya juga sama tuanya gitu, kayak sama-sama udah lama gitu. Contohnya nih, dia menampilkan gagasan tentang administrasi pemerintahan yang efisien. Gagasan itu sudah ada di Cina sejak tahun 165 sebelum Masehi. Pada waktu itu pejabat Cina sudah dipilih melalui ujian dan memperhatikan syarat-syarat tertentu lainnya, seperti keahlian dan kemampuan juga. Bahkan ada satu tulisan milik Shen Puhai yang dimana sekarang dia sudah meninggal pada tahun 337 sebelum Masehi. Isi dari tulisan beliau telah memuat seperangkat prinsip-prinsip birokrasi yang mirip dengan teori administrasi pada abad ke-20. Beralihlah ke Prancis. Tulisan yang dianggap penting sebagai tonggak perubahan birokrasi di sana adalah karya de Gournay. Karya penulis tersebut dianggap penting karena ada dua hal. Yang pertama adalah
Dia secara eksplisit telah mengklasifikasikan sistem pemerintahan Yunani klasik. Di dalam pembahasannya telah ditemukan tipe pemerintahan yang lain, yang berarti menambah bentuk-bentuk pemerintahan yang sudah ada, seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Di samping itu, dia juga mengidentifikasi ada satu kelompok penguasa dan satu metode pemerintahan yang baru. Yang kedua, arti pentingnya penemuan de Gournay berkaitan dengan yang pertama, yakni menganalisis berdasarkan istilah, yang dimana maksudnya dalam pembendaharaan kata pada abad ke-18, biro atau yang bisa dibaca seperti ini, bureau, yang berarti meja tulis, selalu diartikan sebagai tempat para pejabat bekerja, ditambah dengan kata kratia atau peraturan atau juga rule. Jadi cara main gitu. Dengan penganalisisan berdasar istilah, konsep birokrasi menyebar luas, menebus budaya Eropa lainnya. Pada akhirnya, pengertian dari birokrasi yang pada awalnya dianggap negatif, saat ini sudah mulai dianggap positif. Dalam arti mencari bentuk birokrasi sebagai lembaga yang melayani masyarakat. Dan sekarang mari kita bahas tentang pengertian. Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata biro yang berarti meja dan kratein yang berarti pemerintahan. Maka apabila disatukan menjadi meja pemerintahan. Saat ini teori birokrasi bukan hanya digunakan pada sistem pemerintahan, tapi sudah meluas, sudah bisa digunakan dalam suatu lembaga lainnya atau organisasi, komunitas, instansi, dan perusahaan. Menurut Weber, teori birokrasi mengajarkan kita untuk menemukan cara-cara yang santun dalam berperilaku di organisasi. Lewat teori ini, Weber menjelaskan organisasi memiliki sistem yang mengatur dirinya sendiri, dan birokrasi itu terbukti memberikan efek dalam struktural fungsional organisasi. Hanya ada 3 faktor yang harus dimiliki organisasi untuk menjalankan birokrasinya. Yang pertama adalah otoritas atau kewenangan. Pada organisasi, otoritas haruslah sah. Efektivitas organisasi bergantung pada seberapa besar manajemen menerima kekuasaan secara sah dari organisasi. Yang kedua, spesialisasi sebagai uraian pekerjaan atau job description, di mana setiap jabatan atau keanggotaan di sini sudah tahu apa saja porsinya, bagaimana aja tugas-tugasnya, gimana jabatan yang dia pegang. Peningkatan atau peluasan posisi atau jabatan dan uraian pekerjaan seorang karyawan adalah contoh yang baik dari spesialisasi. Yang kedua adalah spesialisasi. Dan yang ketiga ada peraturan. Aturan dalam organisasi haruslah rasional dan tentunya dirancang untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Contohnya, untuk lebih mempermudah lagi, ini yang biasanya sering terjadi dalam suatu organisasi. Ketika sebuah anggota ingin menyampaikan aspirasinya, tentu saja anggota tersebut tidak akan langsung sampaikan kepada ketuanya. Melainkan, alangkah lebih baiknya bila menggunakan birokrasi, komunikasi birokrasi, yaitu dengan cara bertahap. Apabila organisasi tersebut telah menentukan bahwa aspirasi-aspirasi yang masuk akan diterima apabila melalui divisi yang dikhususkan untuk menampung semua aspirasi dan disampaikan kepada ketua. Dan sebenarnya birokrasi itu sangat banyak terjadi dimanapun. Seperti kalian yang masih SMA di kelas dengan teman-teman kalian, dengan guru dan juga kepala sekolah. Ketika kalian ada urusan, sesuatu hal yang harus disampaikan kepada kepala sekolah, tentunya kalian harus melewati ketua murid atau mungkin wali kelas kalian terlebih dahulu, barulah aspirasi kalian bisa disampaikan kepada kepala sekolah. Dan mungkin belum sampai kepala sekolah, tapi ada divisi-divisi di bawahnya seperti kemahasiswaan yang akan menampung aspirasi kamu. Jadi gitu teman-teman, kira-kira sampai sini ada yang masih bingung gak ya sama materinya? Kalau misalnya kamu masih bingung dan
pengen bertanya-tanya terus sama aku, boleh banget kamu komen aja di bawah. Jangan lupa untuk follow Instagram aku di ajengnur_solika. Terima kasih sudah mau tonton konten aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.